Indonesia akan beradu di game yang kedua dan game yang terakhir untuk Indonesia. Penutupan untuk Indonesia karena kalau mereka ngedapetin ini berarti disapu bersih grup B. Sedangkan tim Singapura mereka pastinya akan berusaha sekuat tenaga membaca situasi yang ada. First pick mereka akan jatuh ke tangan siapa karena Link ban, Yves ban, Xavier ban. Valentina di Indonesia, Grok dari Grok Indonesia. tadi yang band Indonesia. Indonesia juga. Ya. Iya, Hanya ini perubahan ya. ada mungkin lebih gak prefer lah buat lawan Grok. Karena kan cukup meresahkan ya dia punya wild charge itu stunnya lama berasa sekarang. Merasakan masyarakat ya. Annoying banget Knock sih. up-nya ya annoying kalau bicara knock up. Angela lagi di band. Masih sama loh dari Indonesia. Angela ban. Kurang lebih sama ya. Angela band, Grok band. Yang beda mungkin Valentina ya. Valentinanya tadi Ya. Singapura nge-ban. Oke, ini first pick ini kebuka cukup banyak kalau kita bicara first pick. Wow. 1-1. Langsung di first pick oleh Singapura. Ini menarik nih ya, 1-1 emang sangat-sangat perayo dan meta. Tetapi sebenarnya kalau kita ngomongin counter, ada beberapa hero yang bisa meng-counter seorang 1-1. Yes. Dari segi mungkin Fovius, mungkin Estes yang bisa Kalau tambah sustainability. kalau bicara Povius sekarang sih ya, Iya, aku agak-agak pede sih buat bicara pede ya? berat ya. Karena gini, dengan kekuatan 1-1 yang di first pick, kenapa 1-1 masuk ke prioritas untuk di ban? Itu karena dia itu meta sekarang kan meta tank. Yes. Atau mungkin jungler yang bermain sebagai tank. Itu mudah untuk dipercaya weakness point-nya. Dan itu membuat 1-1 jauh lebih sering terbang dengan crossbow of tank-nya. Ditambah ada Purify-nya juga ya. Yes. Ini kalau mau ya anti-CC-nya. Franco sih. Biar gak ada purify Oke. dari 1-1. Dan bahkan ada apa? Purify naturalnya gitu loh Cecil dari 1-1. Franco, ya, Oke, Cecil Cecil Franco ya Indonesia. Cecil juga ini hero late game banget ya. Karena buat sekarang kan rata-rata untuk gamenya sendiri berjalan dengan cukup panjang. Kenapa? Ya karena banyak sekali pilihan-pilihan untuk bermain ke late game seperti Xavier yang bisa dipakai. Atau bahkan Cecilion nih yang bisa dipakai. Nah dengan adanya Cecilion sebenarnya 1-1 ini agak kurang bebas untuk bisa bergerak. Karena dia bakal sulit untuk mendekat dengan adanya Sanguine Claw. Atau bahkan dengan Bad Impact yang meng-outrange basic attack dia. Iya, otomatis mundur ya. Iya, cuman satu di sini dengan adanya 1-1 ini dari barisan tim Indonesia mereka harus berhati-hati kalau mereka pilih hero tank tebel yang bermain di garis depan. Karena itu bisa lepas dan crossbow of tanknya dilepas ke belakang. Jadi Ke-trigger. keuntungan ya Wah, ada buat Atlas tim lagi. Singapura. Dan Atlas Karina. Wow, ini komposisi yang cukup mengerikan sebenarnya dari Karina dan juga Atlas. Menyeimbangkan dari segi 1-1-nya bagus ya. Karina dan juga Atlas bisa masuk, cari provide CC atau mungkin Karinanya bisa ngeburst dan 1-1-nya yang dari belakang free hitting. Benar, dan ini sedikit menimbulkan dilema sih buat tim Indonesia karena Wow. dari Iron Hook-nya sendiri kalau memang kena ke Atlas itu bakal merugikan mereka. Oh malah terima kasih, tarik saya lagi Iya, dong. tolong tarik saya. Nah itu dia. Dan juga di sana mereka sudah punya Karina kan, yang dimana Karinanya udah pastilah dari awal ini dengan build-nya dia defense, dia bakal bisa ngebaying time buat teman-teman yang lain dulu. Nggak perlu takut kalau Betul. sampai ketangkep juga. Tentu bisa ngasih waktu teman-temannya untuk melakukan backup. Tapi Indonesia memilih hero damage dealer lagi. Beatrix. Gold laner mereka dibuka. Ya, Wow. langsung Beatrix sih. Jadi menurutku di sini satu cara juga untuk menghentikan 1-1 adalah dengan memenangkan landing phase ketika berjumpa dengan 1-1. Dan Iya ini, kan? ini jawabannya. Beatrix adalah salah satu Beatrix. hero yang bisa sekali tembak itu teriak 1-1-nya. Separuh HP hilang. Teriaknya gimana, Dengan Om? Renner. Ya Kira-kira. gitulah. Gue Beatrix, gue Beatrix, Iya, gue iya, Beatrix. let's go. Aku Beatrix om jadi 1-1. Ciu gitu. Wah, Teriakannya Wadan, wah, tidak merdu sekali ya. Oh my god. astaga. Ini perlu ya sound effect ini tuh diperlukan sebenarnya ya. Wah, dijebak saya. Oke, tapi ya menangin lane kita nggak perlu ragu lagi dengan kekuatan cewek Yes. yang hampir kayaknya di SEA Games ini dia menangin lane ya. 3 game ya udah. 3 game. 3 Dia game. 3 game MVP kah? Atau 2 game? Tadi 1-1 match sebelumnya MVP. Tadi Volkan Kupa juga MVP. Dua kayaknya. Dua ya? Kayaknya ya. Dua Oke. Albert sebelumnya. Iya. Oh iya. Cemiwiu. Cemiwiu. Ya. Gimana? Cemiwiu. Cemiwiu. Cemiwiu ada. Adalah gitulah pokoknya lah. Ya itulah pokoknya ya. Jadi kalau ngelihat dari cewek arah landingnya tinggal gimana mungkin rotasi dari Betul. Pin sendiri. Nih mau main Akai Barat buat Singapura. Bisa banget. Karena bisa dibilang Indonesia juga membutuhkan sosok yang tanky juga soalnya. Tanki di depan ya. Tapi Tanky kalau di tank depan. tank itu
minusnya ya itu bisa dipecahin weakness point-nya. Setuju sih. Tapi kalau Barat sini dia bisa Detona's Welcome si Karina. Sebentar, bandnya Esmeralda. Wah. Ingin bermain apa? Ini bau-baunya nih jujur aja nih Om Owa ya. Bisa Hayabusa keluar nih untuk Albert nih kayaknya nih ya. Menarik sih. Menarik dan ya Hayabusa juga salah satu jawaban untuk one-one kan. Iya makanya bisa aja nih kalau berani mungkin last pick kali ya. Cuman kita lihat aja. Ini dari tim Indonesia ya berkumpul bersama. Fun Dari semuanya akan menyerukan satu suara Indonesia. Jadi di kolom komentar yuk bendera Indonesia karena Fanny dari Albert udah di ban. Fanny Albert. Mau lihat Indonesia menang sih. Iya sih. Itu yang ngumpul tadi. Iya. Mau lihat Indonesia menang. Iya. itu sih. Cuman oke kita lihat langsung aja ke first pick ke arah Indonesia. Nah ini maksudnya. Iya mereka berkumpul bersama. Bener. Oke. Dari kontingen. Kontingen Kontingen kan? Iya, kontingen. Bukan kontingen ya? Bukan. Tadi kontingen kita hidungnya. Wah, itu beda Clara. Hayabusa seperti yang Koni bilang karena ya itu tadi Esmeralda di band. Iya. Ada yang salah kenapa Esmeralda harus di band? Ternyata ini. Nah, ternyata ini yang keluar. Hayabusa. Kukira mau disimpan. Ternyata. Iya, aku dikeluarin kira dulu. langsung dikeluarin ya Rahasia udah. gak sih? Gak perlu disimpan Hayabusanya Albert? Berarti yang disimpan hero-nya Hero Albert? R7. Oh. Bener juga. Oh. R7. Hero R7 disimpan buat bermain sebagai side Apa yang laner. keluar nih? Oh, bisa Barat XP gak sih? Barat XP. Kita lihat dulu nih. Sabar. Singapurnya. Kita lihat Singapura dulu teman-teman. 2 hero terakhir untuk tim Singapura. Mau Kagura lagi? Wah bisa. Bisa kan? Bisa Wah banget ini enak sih Kagura lagi. combo-combo combronya Atlas, Serem. Fataling, jebret. Kena payung. Kenapa payung? ini yang overturn? Brrrr. Udah, win-win Bisa sama banget. itu bersih-bersih doang Ya, weakness sama point, Karinanya. terbang-terbang di atas. Iya. Ya ini bisa banget nih Kagura serem juga nih buat Tapi Singapura. Yes, Kagura. combo-combo combro itu lumayan berat sih. Timingnya harus pas. Mid game juga udah setelah itu. Wombo combro itu kan gede gitu kan. Yang gede Iya. saat bisa dapat maniak, savage, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku di bawah Iya. kecil. Oh. Ada bintang ya. Ada bintangnya. Ada bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan Direct juga menjadi pilihan dari tim Singapura. Mereka mau menangin di XP Laner dengan Wah, Direct. tadi mau bilang Barat, tapi kalau ngelihat Direct agak mikir juga ya Barat sih ya. Alright, siapa yang pengen buat berhadapan dengan Direct 1v1 ini agak berat sih. Karena ini adalah tipikal hero yang selalu bisa memenangkan duelnya. Chow, ada Chow. Wow. Oke, Chow. Nambah apa ya crowd control effect juga tentunya yang dilihat selain Franco nggak ada lagi. Oke, ada Cecilion cuman memang Indonesia butuh crowd control element dan ditambahkan oleh Chow. Komponen yang cukup baik. Kita lihat ya dari segi eksekusi. Mereka enak punya dua lock pasti sih. Mereka punya stun pasti dari Chow dan juga Franco. Lalu Sang Winclaw juga punya sisi yang cukup besar. Dan dari Singapura mereka kan harus ya keberuntungannya harus dilihat gitu dengan Fataling yang lumayan kalau dapetin banyak kan susah kan. Betul ya, dapat 3 sudah oke sih sebenarnya ya. Cuman kalau kita lihat dari komposisi untuk Indonesia sendiri, ini mereka nggak punya hero yang memang harus standby di depan. Bisa di belakang semua, jadi weakness point-nya mungkin agak lebih sulit untuk bisa dipecahkan juga. Agak lebih pick off memang komposisinya. Iya, lebih ke arah main pick off. Jadi gak main tahan badan di depan gitu. Berapa persen nih Om Singapura dan Indonesia? Untuk game kedua. Gimana kalau kita ketok palu aja? Apa? 100% Indonesia. Kelas. Wow, itu dari hati langsung ya. Kelas. Oh, Dan jelas. kita juga pengen nih sebenarnya dari live kolom komentar juga berapa persen Indonesia tentunya tulis langsung 100% kamu mau. Iya, 100% kalau aku 99,9 Kenapa? sih. Kenapa? Ya. 0,01-nya mana? Ya kita nggak akan tahu kan mana yang mana yang enak. Doni udah kayak guru BP tahu gak sekarang kepo banget. Tapi inilah dia game penutupan di grup stage untuk Indonesia. Match kita yang kelima, Singapura lawan Indonesia. Banjiri kolom komentar dengan merah putih, merah darahku, putih tulangku. Inilah dia Indonesia. Dan untuk saat ini Singapura cukup agresif. Ya, ini sama seperti permainan mereka di game yang pertama. Mereka langsung main cepat, main agresif, berusaha untuk melakukan invasi ke arah jungle dari Indonesia. Wow, benar-benar. Albert dengan Hayabusanya, terus dia juga udah mencoba untuk farming secara cepat, ngibrit banget. 2 buff udah dihabisin lebih dulu oleh Albert. Tapi dari gerakannya, bentar, level 4-nya kok telat ya? Apakah ada yang dicuri? Ada. Yang ini, yang 2 tuh, di sebelahnya di orange. atas ya? Yang di orange tuh.
Ya, dia kehilangan beberapa netral whipsnya, tapi dia nggak berhenti untuk bergerak. Ada bawah JPL sudah berhadapan dengan Albert, digasrak habis dengan shuriken yang dimiliki. Pressure yang diberikan mengusir mundur pemain dari arah bottom lane dan mencuri kesempatan untuk mengamankan gold buff-nya. Untuk saat ini memang Singapura dan Indonesia masih cukup seimbang, dan kalau aku boleh bilang Indonesia memang harus berhati-hati di early-nya, cuman nggak boleh terlalu berdiam diri juga. Oke, di bagian atas ada sedikit pergerakan. Sela ke arah top lane, dia udah pakai flitter lebih dahulu. Dan dengan The Way of Dragon R7 menutup pergerakan dari Sela. Oke, itu miss movement sih dari Sela, aku bisa bilang. Karena dia tadi, iya dia udah pakai flee-nya, terus kena sanguin kalau kena Way of the Dragon. Oke, Fataling juga di pop up mendapatkan 2, tapi dari Finn kabur ke area samping dengan Sans yang membuka bad face-nya dan berpesta sudah dari tim Indonesia. Mencuri arah JBL sudah tumbang dengan ada Shadow Kill menutup dari Solka karena Soul tertinggal di area belakang, cukup menahan banyak damage sampai R7 tumbang terlebih dahulu. Sanguin Gabriel, pop up dan Albert bersama dengan 3 member dari Indonesia harus hilang dan Singapura hanya kehilangan 1. Timing dari seorang Karina dari Mason itu pas banget, dan lihat langsung momentum dipegang oleh teman-teman dari Singapura. Turtle diamankan, objektif netral diamankan, dan ya kita harus mengakui 5.600 gold harus diamankan oleh Singapura. Indonesia mereka nggak boleh berdiam diri, harus segera mencari kompensasi. Ya, menurutku agak sedikit miskalkulasi ya tadi di sana. Apalagi kan kita tahu bagaimana Soul ini punya pasif yang bisa melakukan lifesteal juga. Iya. Jadi dia masih sustain dan Gue pikir hilang loh dia. dia sustain banget. Soalnya ada tiga hero yang kumpul bareng tadi. Jadi kena semuanya sekali sahabat sama dia. Wah, itu benar-benar emang Karina enaknya di situ ya. Dia langsung timingnya. Oke, kalau ngeliat dari item sebenarnya masih building, tapi kira-kira apa nih yang spesial? Yang mana ya, kalau pilih-pilih masih sama sih dari Standar ya. Standar banget ya, dari warnanya pasti ke arah corrosion. Terus juga dari Matrix yang pasti mengarah ke BOD first item. Jadi masih tetap sama sih, nggak terlalu jauh berbeda sebagaimana yang kita sudah kenal di 3 bulan terakhir inilah untuk scene dari Mobile Legends. Ya, ini menarik sih di mana tim Singapura mereka berhasil ngedapatin hero-hero yang bisa menangin dari segi laningnya. R7 terlihat agak struggling di area top lane. Di area tengahnya Sans juga udah tumbang terlebih dahulu sehingga level agak tertinggal. JPL muncul dengan perfect match menangkap Vin di area samping sana. Tapi Vin sempat flicker ke area belakang, tak bisa selamat. Cewek flicker pula untuk mundur. Tapi tengok Karina yang gak peduli. Ada turret dihajar semuanya, tapi 1 tetes darah terakhir berhasil untuk didapat dengan adanya Shadow Kill dari Albert. Memilih untuk mundur ke area belakang. Albert tertinggal, tak bisa untuk kabur kemana-mana lagi karena udah gak ada penyelamatan dari tim Indonesia. Crossbow yang baik, dan bahkan Way of the Dragon yang mampu mendapatkan sedikit kompensasi men-take down seorang Atlas. Kali ini Indonesia tidak berdiam diri. Singapura masih memegang kendali. Lihat Soul bebas lepas mengambil plating gold shield di bagian atas. OMG, tim Singapura early yang sangat berbeda dari game yang pertama. Kalau boleh dibilang, mungkin ini mereka unggul di early phase-nya. Dari segi rotasi, dari segi pick off, dari segi turretnya pun demikian. Iya, apalagi mereka punya hero-hero yang menurutku juga cukup solid ya. Dari sisinya area mereka punya Atlas tadi. Dari Burst mereka masih ada Soul. Dan bahkan ada Remaniscent tadi dengan Karina dia. Wah, Fataling sudah dikeluarkan. Finn menjadi sosok yang ditangkap. 4 member membombardir, mengeroyok Finn. Finn menjadi korban, begitu pula dengan Turtle. Turtle-nya diamankan oleh Albert, Bude. Albert berhasil mencolong Turtle. Oke, tuker nyawa seorang Finn, tetapi masih bisa dibilang worth it saja Indonesia. Pelan-pelan Indonesia. Aduh, Retrini Bos. Senggol dong. Albert bet sekarang di area tengah berhadapan dengan JVL. Tapi dia hanya untuk mencolek-colek saja, meninggalkan R7 di area belakang. Albert. Oh, what a play, tapi Sans. What happened off camera ya tadi? Off camera di bawah. Di bagian bawah di take down begitu saja. Tampaknya menggunakan Purify tetapi nggak berhasil kabur. Ada crossbow of tank. Oh, ada crossbow of tank yang dikeluarkan. Oke, untuk saat ini masih cukup imbang. Perbedaan net worth 2000 saja kurang lebih. Dan oke, Indonesia harus berhati-hati nih. Ini ingat, ini mid game. 1-1 udah jadi item, Kagura udah jadi item. Indonesia harus berhati-hati, harus menjalankan yang namanya teknik pick off. Apalagi dengan komposisi yang mereka miliki ya, di sini sangat memungkinkan untuk melakukan pick off juga. Dan kalau kita lihat memang 1-1-nya ini udah mulai lumayan sakit ini karena dia udah punya corrosion tadi dan bahkan sudah mulai mengarah ke antara Wind of Nature atau bahkan ke Demon Hunter Sword. JPL tadi, Domi Ice, Remaniscence udah punya Blade Armor. Dan sekarang Singapura udah mulai gerombol di area bawah dapetin turret. Terlebih dahulu Indonesia ketinggalan
dari segi objektifnya. 2 sudah berhasil dikuasai. Sekarang mereka berfokus untuk ke arah tengahnya pula. Semakin mudah untuk tim Singapura masuk ke area jungle milik tim Indonesia. Ini ruang geraknya memang apa ya bisa dibilang semakin dipersempit ya dari teman-teman tim Indonesia. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat Singapura dan Indonesia sudah bersiap untuk melanjutkan gamenya. Dan inilah dia game kedua. Menit ke-8 kita lihat Singapura udah ngedapetin 10 poin kill. Sedangkan Indonesia baru 5 net worth-nya. Tapi bisa kita bilang lagi ya bisa mereka terus mengejar satu sama lain. Singapura menyusul dengan 3.000. Tapi dengan ada Sangwin Claw menangkap JPL dari belakang. Flicker sudah dikeluarkan. Tim Indonesia berhasil untuk memicu satu flicker yang penting buat JPL. Yes, mancing-mancing gaming dulu. Tetapi untuk saat ini Indonesia balik lagi emang kalau dipaksa tim fight komposisi mereka akan kalah Bude. Jadi mereka harus berhati-hati pelan-pelan mancing resource saja. Dan ya berharap ada sedikit mistake mungkin yang dilakukan oleh tim Singapura baru langsung dikapitalisasi. Tetapi untuk saat ini Singapura juga nggak mau terlalu gegabah. Mereka memiliki 3.000 gold lead. Apa yang bisa mereka lakukan kira-kira Om Wawa? Lebih ke arah main objektif sih kalau buat Singapura ya. Karena mereka memang unggul dari sisi item. Tapi kalau ketangkap sekali dengan Sangwin Claw kena Iron Hook, ini mereka akan langsung dibalikin keadaannya juga oleh tim Indonesia. Jadi menurutku di sini tim Indonesia mereka bakal main agak sedikit lebih pelan temponya. Mereka bakal coba untuk kontrol, membiarkan Suns untuk mendapatkan stack terlebih dahulu. Dan juga mengumpulkan itemnya dia. Dan mereka nggak perlu panik sih early ini ke pressure. Asal Suns-nya ya bisa farming. Masuk ke arah late game mereka makin nyaman juga seharusnya dengan adanya damage infinite dari Suns. Mau menit berapapun, kalau pemain lain, hero lain, ya udah stuck. Yes, tapi kalau ada Cecilian, wow. Yuk 60 menit juga dijabanin. Limitless ya, limitless nggak ada limit. 60 menit itu sekali tampar kelelawarnya hilang dengan. Lawannya cuma satu kan, Aldous berarti. Iya, aduh dah tuh. Aduh lama dah. Aduh lama berdua. Nah ya inilah dia dari cewek pun udah mengantongi Malefic Roll. Albert juga tadi udah punya Blade of Despair. Jadi damage dari keduanya udah mulai ke build. Dengan item-item yang mulai dikumpulkan di menit 10. Lord pun akan muncul. Pertanyaannya, ini akan dikontes apa enggak? Ya, menurutku ini harus jadi bait and run sih buat tim Indonesia ya. Jadi setidaknya mereka coba buat ngeganggu aja. Tapi Singapura udah maju terlebih dahulu dengan adanya Fatal. R7 berhasil untuk ngedodge dengan adanya Sunpo yang dimiliki oleh R7. Ini benar-benar bagus banget respon reaktif dari teman Indonesia juga. Mereka nggak mau gegabah. Mereka tahu Singapura nyari fight, mereka mundur dulu. Albert sekarang udah mereka siap untuk fight. Ya dan itu mahal banget sih Fataling yang udah kebuka. Membuat Indonesia semakin percaya diri untuk melakukan kontes. Maju ke arah depan. Stol mengincar Suns dari arah belakangnya. Masih menahan Purify sudah di pop up. Tapi terlalu dalam dari tim Singapura. Memakan damage dari tim Indonesia. Stol kabur ke arah belakang. Tapi dengan ada Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Albert. Dan menyapu dari satu persatu pemain dari Singapura. Banyak banget yang low. Memilih untuk bunuh Albert. Belum mau berhenti. Berusaha untuk mendapatkan satu tambahan. Tapi JPL dan juga Sayla. Dewi Fortuna masih berada di tangan mereka. Mereka masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir. Indonesia menunjukkan taringnya di menit ke-11. Lihat ruang gerak permainan makro saja. Mereka langsung mendapatkan keunggulan gitu dari segi ruang gerak, dari segi ekonomi. Dan Lord yang pertama akhirnya ditumbangkan oleh Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi. Kelar, Indonesia menang. Sabar. Bude sabar, masih jangan panjang. terlalu ngejinx dulu Bude. Lihat itemnya dulu nih Om Wawa. Gitu. Oke. Kalau kita lihat dari itemnya Adamir di sini yang paling harus diwaspadai. Corrosion sudah jadi, Wind of Nature second item dan bahkan Demon Hunter Sword dia sudah punya. Wow. Jadi dia harus diwaspadai banget. Sedangkan tadi kalau kita lihat kenapa team fight bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Karena mereka melihat Fatal Link sudah dipakai. It's time. Ada celah waktu 30 second untuk bisa dimainkan. Langsung dimaksimalkan Dimaksimalin di sana. Pinter banget maju ke arah depan tapi R7 sudah membuka terlebih dahulu dengan adanya The Way of Dragon. Nggak dilanjutkan, Finn kali ini yang menjadi sasaran utama tapi Albert tengok. Fokus ke arah lini belakang. Satu Karina down, Revanison tumbang. Nggak ada damage dealer lagi. Tapi Soul tertinggal pula dipisahin. War yang ada Singapura kewalahan untuk menghadapi Indonesia di arah mid lane. Dan Lord masih berdiri teguh. 3 member hilang membuat Indonesia akan semakin percaya diri lagi masuk area base milik tim Singapura. Mampukah Indonesia meng-end the game kali ini? 2 member saja. Fataling ke ke arah 1 member saja itu R7 tapi tidak mampu. Oh, Suns ya menjadi target tetapi Sayla harus hilang di Land of Dawn Bude. Wipe out, it's a wipe out. Ada bermaksudnya muncul dan Indonesia sudah menyelesaikan gamenya. Game kedua hanya dengan satu momen Lord pertama
mereka berhasil untuk memenangkannya. Bener kan yang aku bilang? Dah. Oh iya benar Udah. ya. Dah Kelar. ya. Serius, itu udah Gila. kayak, oh dah. Ini Clara Mongsar serem juga ya. Iya. Udah kelihatan banget kayak Indonesia udah dapetin satu momen. Udah momentum, Terus habis itu Singapura udah kayak dia bisa. panik movement juga sih. Nah, kayak, itu dia, terlalu gegabah. maksa. Nah, ya, mereka agak maksa ya tadi, Ya. tadi untuk fight-nya sendiri. Dan ya, itulah adalah hasil kita sapu bersih buat di Ya. group stage. Wuhuu, 2-0 Indonesia. Dong 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 dong. Indonesia. Yeay. Gila sih 2-0 ya Bude ya. Dan aku masih gak nyangka karena itu masih lord pertama Om Wawa. Lord Yang pertama. sebenarnya mereka bisa tahan sabar. Iya. Ingat mereka ada Atlas. Yes, mereka ada Atlas High tapi ground tadi cukup kuat. waktu mereka lagi mau defense. Terlalu maksa. Iya dan gak ada orang lagi kan buat nge-follow up. Waktu ada Fatal Link-nya. Dan Indonesia benar-benar maksimalin. Dia one small mistake loh. betul ngebuka fatalingnya juga bukan ke corner sih Om tadi. Iya ke yang di depan ya siapapun lah gitu. Siapa- Kan. Ya tadi R7 ya. Terus di R7. R7. Dia ditendang R7 gak sih? Yang langsung antara ke pin turret. kalau nggak R7 deh pokoknya Pokoknya dihindarin. siapapun yang ada di depan. Iya. Jadi wah baru fataling, let's go. Let's go. Karena ya Fatal Link memang ya. Bapak ada siapa Iya. itu ya? Bapak, halo Pak, terima Silakan. kasih sudah mendukung tim Indonesia. Ya belum emas Pak, tapi sabar ya Pak. Gitu katanya. Makasih bapak-bapak udah ngedukung tim Indonesia. Kita lagi ada di negara tetangga. Dan aku bahagia sih ketika ada pendukung juga yang hadir di sana. Benar, Karena betul. kita hanya bisa memanjatkan doa bersama-sama dan menunjukkan dukungan kita di kolom komentar. Di